ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ataupun ya, masyarakat Arab jahiliyah dahulu kemudian juga bertentangan dengan ideologi kekufuran barat ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi pada masa Rasulullah, di awal-awal dakwah Rasulullah, dan ini akan menjadi sunnatullah. Artinya adalah perkara yang akan senantiasa ada di setiap zaman dan di setiap tempat ya. Jadi pertentangan antara Islam di dalam menghadapi kesyirikan adat dan kekufuran barat ini menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di setiap zaman dan di setiap tempat. Sehingga termasuk juga di negeri kita ya, termasuk juga di negeri kita, bagaimana ya, tantangan kita semua untuk menyelesaikan ataupun menghilangkan kesyirikan adat ini dan berbagai ideologi, pemikiran yang mengajak manusia kepada kekufuran. Nah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua perkara yang sangat penting yang harus kita fahami, karena kedua hal inilah yang akan menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna ya. Maka kita coba untuk membicarakan satu persatu ya, dari dua hal ini. Pertama adalah bagaimana Islam menghadapi kesyirikan adat ya. Bagaimana Islam di dalam menghadapi kesyirikan adat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendakwahkan Islam di masyarakat Arab, tentunya tidak serta-merta diterima oleh masyarakat tersebut, melainkan justru lebih banyak orang yang menolak dan menentang akan dakwah Rasulullah SAW. Ketika mereka ditanya apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau menerima akan dakwah Rasulullah SAW, mengapa kamu membenci Rasulullah yang mana sebelumnya kalian mempercayai Rasulullah SAW? Mengapa kamu itu menolak akan dakwah Muhammad yang dahulunya sebelum dia mendakwahkan Islam itu kalian percayai kalian percayai beliau ya, karena Rasulullah sebelum diutus sebagai nabi dan rasul ya, sebagaimana kita ketahui beliau sangat dipercaya oleh kaumnya ya, sangat dipercaya oleh kaumnya, akhlaknya terpuji. Namun mengapa setelah beliau mengajak mereka kepada dakwah Islam langsung serta merta mereka membenci Rasulullah SAW? Maka jawabannya itu ya, yang keluar dari lisan mereka itu adalah karena agama yang dibawa oleh Muhammad ini, kata mereka, itu bertentangan dengan ajaran
ajaran nenek moyang kami. Agama yang dibawa oleh Muhammad itu tidak sesuai dengan adat istiadat yang telah turun menurun di masyarakat kami, sehingga kami menolak akan ajaran ataupun agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Ini jawaban mereka. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu, ya. Di mana mereka sangat kuat di dalam memegang tradisi ataupun adat istiadat yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka, ya, sehingga melahirkan satu sifat buruk, yaitu adalah taklidul a'ma. Apa taklidul a'ma itu? Yaitu fanatisme buta. Fanatisme buta artinya sifat fanatis, ya, taklid buta terhadap ajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka, sebagaimana yang terjadi pada paman Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana, ya, perjalanan akhir hayat Abu Talib paman Rasulullah, di mana sebelumnya ketika awal-awal dakwah Rasulullah, begitu besarnya jasa Abu Talib di dalam melindungi Rasulullah. Namun di akhir hayatnya Rasulullah SAW dengan sangat memelas dan berharap begitu besar agar paman beliau ini Abu Talib mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Sebagaimana perkataan Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ya, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang dengannya aku akan jadikan sebagai hujjah, sebagai alasan untuk menyelamatkan engkau dari siksa api neraka, untuk menyelamatkan engkau ketika di kehidupan akhirat nanti. Ini adalah bisikan yang dibisikkan oleh Rasulullah di telinga kanan Abu Talib paman beliau. Namun, ya, yang namanya syaitan itu tidak akan berdiam, ya, tidak akan membiarkan ketika manusia itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah siapa, Pak? Abu Jahal membisikkan di telinga kiri Abu Talib dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu akan membenci agama Abdul Muttalib yang menjadi nenek moyangmu? Ya. Apakah kamu akan keluar daripada ajaran nenek moyangmu? Ya, ini adalah bisikan yang dibisikkan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib di penghujung hayat beliau, sehingga tidak ada hambatan besar bagi Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada hambatan agama leluhurnya, nenek moyangnya. Kalaulah bukan karena hal ini, niscaya Abu Talib akan menerima akan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu syair yang senantiasa diulang-ulang oleh Abu Talib di akhir hayat beliau. Ya. Syair ini berbunyi, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi abyanil bariyati dinan laulal malamah aw khidharul masabbah lawajadtu bidzalika lawajadtani bidzalika samhan mubina. Ya, syair yang dibaca oleh Abu Talib itu adalah, sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad ini merupakan agama yang paling terbaik dari sekian agama yang ada. Laulal malamah au khidharul masabbah, kalaulah bukan aku takut terhadap cacian dan hinaan dari kaumku, ya, cacian dan hinaan ketika aku meninggalkan agama nenek moyangku, lawajadtani bidzalika samhan mubina, niscaya
akan engkau dapati aku menerima dengan lapang dada terhadap agama Islam ini. Ini adalah syair yang dibaca oleh Abu Talib di penghujung hayat beliau. Ini menunjukkan bahwasannya jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, betapa penghalang besar bagi Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam memegang agama leluhurnya, agama nenek moyangnya. Dan inilah yang menjadi hambatan terbesar bagi seorang hamba yang ingin memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mensikapi terhadap ajaran nenek moyangnya, ajaran leluhurnya. Dan inilah yang terjadi di masyarakat Indonesia jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di mana sejak awal masa dakwah yang ada di Nusantara ini, tentunya ya Indonesia ini ya terdiri dari berbagai ya suku yang ada, adat-adat yang begitu banyak sekali. Maka di mana ketika adat ini belum disandarkan, belum didasarkan dengan ajaran Islam, maka tidak jarang dan ya sangat tidak sedikit adat-adat, ajaran-ajaran leluhur ini mengandung berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Maka inilah tantangan bagi umat Islam ataupun bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia mulai sejak zaman dahulu hingga sekarang di dalam mensikapi yang namanya adat istiadat yang masih mengandung dengan kesyirikan. Ya. Di mana ungkapan-ungkapan untuk mempertahankan adat istiadat yang masih tercampur dengan kesyirikan ini akan senantiasa diulang-ulang dan redaksinya itu hampir sama, intinya itu hampir sama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 104. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 104 Allah menyebutkan, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu adalah orang-orang yang masih memegang, mengakar di dalam benak mereka itu ajaran-ajaran, nilai-nilai, tradisi yang bercampur dengan kesyirikan itu, maka ketika disampaikan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, kemarilah, pelajarilah, yakinilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran leluhur mereka. Apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup, kami sudah dicukupkan dengan ajaran nenek moyang kami yang baik. Kami tidak perlu lagi untuk merubah dari adat istiadat kami, kemudian kita rubah dengan syariat Islam. Jadi ungkapan-ungkapan mereka ini meskipun redaksinya berbeda, namun sesuai dengan perjalanan waktu, maknanya itu akan sama meskipun redaksinya berbeda. Coba kita lihat pada saat ini kelompok-kelompok yang masih berupaya untuk melestarikan dengan berbagai jargon-jargon yang ada, mulai dari Islam Nusantara, ini merupakan satu upaya untuk melestarikan adat istiadat ataupun tradisi-tradisi, ajaran-ajaran leluhur yang masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, diwadahi dengan berbagai nama-nama yang ada, di mana kebanyakan orang-orang yang mengkampanyekan ataupun yang
mengajarkan, menyuarakan hal ini, kebanyakan mereka itu bergelar kiai ya, ataupun tokoh agama dan lain sebagainya. Mereka masih mempertahankan adat istiadat yang masih bercampur dengan berbagai kesyirikan yang ada ini. Alasannya apa? Ya, alasannya itu tadi, menjaga kearifan lokal, menjaga budaya, tradisi masyarakat, ya. Ajaran nenek moyang, ajaran leluhur, budaya yang harus kita lestarikan. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyuburkan dan mempertahankan kesyirikan-kesyirikan adat. Ya. Karena ada 3 jargon ataupun 3 yang senantiasa dikampanyekan oleh kaum liberal. Itu adalah yang pertama, ya, human right, yaitu adalah HAM. Kemudian yang kedua adalah ya, freedom, kebebasan. Kemudian yang ketiga adalah ya, yaitu kearifan lokal. Nah, ini 3 jargon yang senantiasa digembor-gemborkan oleh kaum liberal itu. Salah satunya apa? Kearifan lokal ini. Ya. Sehingga mereka di setiap waktu mereka akan senantiasa mengatakan bahwasannya tidak ada pertentangan antara syariat Islam dengan kearifan lokal. Tidak ada pertentangan antara ya, budaya Indonesia, budaya lokal Indonesia dengan syariat Islam yang ada. Tanpa adanya pengecualian, tanpa adanya pemisahan mana adat istiadat yang baik dan mana adat istiadat, artinya adat yang diterima oleh Islam dan adat yang ditolak oleh Islam. Ini adalah ajaran mereka. Ya, sampai-sampai membandingkan, ya, coba nanti bisa dicari di internet, ya. Ada tokoh Islam yang mengatakan budaya Indonesia itu jauh lebih baik daripada budaya Arab. Ya, ini sangat tendensius. Artinya yang diinginkan itu, kalau yang diinginkan itu adalah budaya Arab setelah datangnya Islam, nah ini akan menghinakan Islam itu sendiri. Ya, ataupun ungkapan Islam di Indonesia itu lebih baik daripada Islam di Arab. Ini adalah upaya-upaya untuk melestarikan tradisi-tradisi yang telah bercampur dengan berbagai kesyirikan yang ada. Ya. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya di Indonesia ini sangat kental sekali dengan yang namanya kesyirikan-kesyirikan ataupun warisan-warisan ajaran nenek moyang kita. Mulai dari ini contohnya, ada satu tradisi pada zaman dahulu ataupun ajaran orang-orang nenek moyang ataupun tradisi di Indonesia, yaitu adalah nyadran. Nyadran ini memberikan makanan, ya, sesajen untuk jin dan lain sebagainya. Nah, setelah datangnya dakwah Islam ataupun datangnya dakwah Wali Songo itu, ya, mereka berupaya untuk menyingkirkan, artinya sedikit demi sedikit ingin merubah dari tradisi ini, dirubah kepada ajaran Islam, ya, dengan persempitlah, sehingga dari menyuguhkan makanan kepada arwah ataupun roh dan lain sebagainya, ya, kepada dewa-dewa, maka dirubahlah membuat makanan untuk disajikan kepada masyarakat untuk dimakan bersama. Namun tujuannya itu adalah untuk menghilangkan adat istiadat ini. Maka namun yang terjadi ataupun yang dijadikan dalil oleh orang-orang semacam ini, yaitu adalah kaum liberal, ya, apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu, ulama-ulama para pendakwah pada masa lalu itu dijadikan sebagai dalil. Nah, kan mereka juga masih menerima adat tersebut, padahal tujuannya adalah untuk
mereka ini ingin menghilangkan adat tersebut, bukan dijadikan sebagai pengganti, bukan. Tujuannya adalah sedikit demi sedikit, ya, tujuannya itu agar tradisi tersebut bisa hilang. Ya, namun yang terjadi adalah orang-orang liberal pada saat ini ataupun orang yang ingin melestarikan kesyirikan adat itu menjadikan perbuatan metode dakwah para wali songo itu dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan, ya, dan melestarikan ajaran nenek moyang ataupun kearifan lokal yang ada. Ini merupakan kesalahan di dalam memahami metode dakwah para wali songo. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana sikap seorang muslim di dalam menyikapi adat istiadat yang menjadi warisan leluhur? Sikap seorang muslim itu adalah terhadap adat istiadat yang diterima, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal itu diambil, boleh kita lakukan. Namun terhadap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, tentang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran di dalam hidup ini, maka ketika tradisi tersebut bertentangan dengan akidah Islam, maka harus kita tolak. Tidak ada yang namanya melestarikan, ya, menjaga kearifan lokal ketika tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah yang harus bersama-sama kita fahami. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita semua dan membuat, ya, suatu hal yang bisa menjadi penghalang agar orang itu tidak melestarikan ajaran tradisi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah bersabda seperti ini? Ini untuk menutup rapat-rapat, ya, memberangus setiap ajaran adat istiadat yang kental dengan kesyirikan. Karena pada zaman dahulu orang-orang menyembelih hewan itu bukan diperuntukkan ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tidak melakukan hal itu, Rasulullah menetapkan satu aturan, Allah melaknat, artinya Allah melarang orang yang menyembelih hewan yang tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka, ya, menghilangkan, ya, ataupun memendam dalam ajaran-ajaran nenek moyang ataupun tradisi orang Arab zaman jahiliyah terdahulu. Nah, coba kita pelajari sejarah kapan awal mula ajaran kesyirikan itu terjadi di negeri Arab. Maka yang pertama kali membawa ajaran kesyirikan di tanah Arab itu adalah seseorang yang bernama Amru bin Luhai al-Khuzai. Ya, Amru bin Luhai al-Khuzai. Ini adalah dia berasal dari bangsa Arab. Dari mana awalnya? Jadi Amru bin Luhai ini, ya, mendapat informasi, artinya baik melalui mimpi atau dan yang lainnya, dari jin yang jin ini hidup sejak zamannya Nabi Nuh, di mana zaman Nabi Nuh ini berbagai bentuk kesyirikan yang ada, ya, pada saat itu ada patung-patung yang dari beberapa orang saleh yang diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Nuh dengan menenggelamkan mereka seluruhnya beserta dengan berhala-berhala mereka. Nanti bisa kita kaji dengan kaitannya dengan berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nabi Nuh, yang mana awal mulanya itu adalah mereka orang-orang saleh. Setelah mereka meninggal,
ya mereka dibuatkan patung yang awalnya itu hanya untuk mengenang mereka, namun pada akhirnya dijadikan sebagai sesembahan. Nah, setelah patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh ini terpendam di dalam bumi, maka jin yang hidup sejak Nabi Nuh itu memberitahukan kepada Amr bin Luhai tentang keberadaan patung-patung tersebut. Maka hingga akhirnya patung-patung itu dikeruk kembali, diambil kembali, dan dibawalah oleh Amr bin Luhai ke penjuru negeri Arab pada saat itu, ditempatkan di berbagai tempat hingga pada akhirnya masyarakat Arab ya mereka menyembah patung-patung tersebut dan menyebarlah berbagai kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini adalah sejarah pertama kesyirikan itu, bagaimana kesyirikan itu bisa terjadi di negeri Arab. Nah, inilah orang yang pertama kali memiliki dosa besar untuk membawa kesyirikan itu di tanah Arab, sehingga di dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan Amr bin Luhai ini di neraka nanti dia itu akan membawa ya perutnya itu akan terbelah dan ususnya itu akan terurai, dan dia membawa ususnya itu dalam keadaan aroma yang begitu busuk. Ini adalah hukuman bagi orang yang membawa ajaran yang buruk di tanah Arab. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tantangan pertama yang harus difahami, yang harus diperhatikan oleh setiap orang-orang beriman. Jangan sampai ketika aturan Allah Subhanahu wa taala itu datang kemudian bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, kemudian mereka lebih memilih untuk mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Padahal sikap seorang muslim terhadap syariat yang Allah turunkan itu adalah wa ma kana qaulul mu'minina ya idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na ya. Ataupun di dalam ayat yang lainnya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak boleh bagi seorang mukminah ketika ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah diberikan, namun mereka memiliki pilihan yang lain. Ini adalah sikap seorang mukmin. Termasuk juga di dalam menyikapi adat istiadat. Ketika adat istiadat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka harus kita dahulukan ajaran Islam. Adapun tantangan yang kedua bagi yang dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, yaitu adalah bagaimana menghadapi kekufuran barat ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Ini tentunya juga sangat berat sekali, di mana bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kekufuran di mana yang dibawa oleh kaum Yahudi maupun Nasrani yang pada hari ini diwakili oleh Barat itu sangat mencengkram kaum muslimin dalam berbagai sisi yang ada, baik itu dari masalah ideologi, pemikiran, kemudian dalam masalah budaya, dalam masalah akhlak, kemudian dengan menggunakan berbagai media yang ada, bukan hanya sekedar fisik saja, maka inilah yang akan menjadi penghambat kedua bagi seorang mukmin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, apa yang Allah kabarkan terkait dengan kondisi kaum Yahudi maupun Nasrani, sikap mereka terhadap kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 120, walan tarallah ankal yahudu walan nasara hatta
tattabi'a millatahum. Ya. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani ini tidak akan ridha, mereka tidak akan diam, ya, hingga terhadap kaum mukminin, mereka tidak akan ridha terhadap kaum mukminin hingga kaum mukminin itu mengikuti ajaran mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Ini adalah kabar yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala terhadap tentang sifat orang Yahudi maupun Nasrani itu. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Tidaklah kalian akan dapatkan orang yang permusuhannya itu sangat besar sekali terhadap orang-orang beriman selain yang pertama adalah orang-orang Yahudi, kemudian berikutnya itu adalah orang-orang musyrik. Ya. Jadi kalau orang Yahudi ini tadi adalah kaitannya dengan kekufuran Barat, sedangkan orang-orang musyrik ini adalah kaitannya dengan orang-orang yang masih melestarikan tentang kesyirikan adat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang permusuhan mereka. Nah, yang namanya kalau sudah memusuhi maka akan memerangi. Ini sudah pasti jamaah sekalian. Ya. Terlebih kalau kaidah ini kaidah kekufuran, kalau ada kekafiran didukung dengan kekuatan pasti sama dengan kezaliman. Itu sudah pasti. Ya. Kalau ada kekufuran ditopang dengan kekuatan pasti akan menghasilkan apa? Kezaliman. Sebagaimana yang terjadi di misalnya kita ambil contohnya di Palestina misalnya. Kekufuran Yahudi ditopang dengan kekuatan. Mereka punya kekuatan atau tidak? Punya kekuatan militer. Maka menghasilkan apa? Kezaliman. Di mana yang lain coba? Ya. Di Myanmar. Ya. Kekufuran apa? Kaum Buddha ditopang dengan apa? Kekuatan. Mereka memiliki militer, kekuasaan, pemerintah yang mendukung mereka, menghasilkan apa? Kezaliman. Ya. Di Suriah kekufuran berupa kaum Syiah ditopang dengan kekuatan, maka akan menghasilkan apa? Kezaliman. Sama juga dengan keimanan. Kalau ditopang dengan kekuatan akan menghasilkan apa? Menghasilkan keadilan. Nah, ini adalah perbedaan antara ketika keimanan itu memiliki kekuatan dengan kekafiran itu memiliki kekuatan. Ya, pilih mana, Islam lemah atau Islam kuat? Islam kuat. Ya. Kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi militer dan sebagainya. Jangan sampai kita mau ini, jangan sampai kaum muslimin ini, umat Islam ini mau dikadalin. Artinya dilemahkan dari berbagai sisi yang ada. Coba kita perhatikan kekufuran Barat ini dari berbagai sisi yang ada. Mulai dari ideologi. Sehingga kaum muslimin itu ketika indikasi kekufuran Barat itu telah ada pada kaum muslimin, ketika kita melihat indikasi-indikasi orang yang lebih bangga terhadap pemikiran Barat daripada pemikiran Islam. Mereka itu sangat bangga sekali ketika bisa berbicara tentang masalah liberal, tentang masalah kebebasan berpikir dan sebagainya. Mereka itu merasa bangga ketika berbicara tentang kebebasan wanita dan sebagainya. Mereka merasa bangga, padahal pada dasar mereka itu telah diperangi oleh pemikiran kekufuran Barat. Begitu pula dengan adat dan sebagainya, budaya dan sebagainya, di mana seluruh kekufuran Barat ini sudah bisa kita lihat kaum muslimin mereka sudah ditaklukkan dengan kekufuran Barat ini. Sehingga di dalam ada dua hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan kekuatan Yahudi maupun Nasrani ini. Rasulullah menyebutkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin
dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Rasulullah menyebutkan, kalian umat Islam akhir zaman ini sedikit demi sedikit akan mengikuti ajaran langkah kekufuran barat ini, kekufuran orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ya. Hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak mereka, kalian akan mengikuti mereka. Seberapa nurutnya umat Islam itu terhadap ajaran kekufuran itu. Maka para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang diikuti, orang-orang sebelum kalian yang dimaksud ini wahai Rasulullah? Ya, apakah kaum Yahudi maupun Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua hampir sama. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Persia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan Romawi dan Persia. Maka Rasulullah menyebutkan, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi ada dua hadis yang berasal dari Rasulullah yang kaitannya dengan mengekornya kaum muslimin terhadap kehidupan Yahudi maupun Nasrani, yaitu tadi Yahudi dan Nasrani, dan yang kedua tadi adalah Romawi dan Persia. Ada salah seorang ulama, Dr. Al-Mubayyad, beliau menyimpulkan dari kedua hadis ini, yang dimaksud dengan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani ini adalah kaum muslimin akhir zaman nanti dari sisi ibadah, tata cara ibadah. Maka kaum muslimin akan mengikuti bagaimana tata cara ibadahnya kaum Yahudi maupun Nasrani. Namun dari segi pemerintahan, maka kaum muslimin akhir zaman nanti akan mengekor kepada tata cara pemerintahannya Romawi dan Persia. Nah, ini korelasi ataupun penggabungan antara dua hadis ini, bagaimana kaum muslimin itu di akhir zaman nanti akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, dan mengikuti juga kehidupan Romawi dan Persia. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kondisi kaum muslimin ini dari segi adat istiadat, mereka masih memegang teguh adat istiadat yang masih kental dengan kesyirikan. Kemudian mereka juga telah terpengaruh dengan kekufuran barat. Bagaimana mereka layak untuk dijadikan sebagai seorang muslim yang hakiki? Kalau dari sisi tradisi mereka masih memegang erat, dari segi kekufuran barat mereka telah terkontaminasi, telah terpengaruhi. Bagaimana mereka mau dikatakan sebagai mukminun haqqan, seorang mukmin yang murni, seorang mukmin yang tulus, sedangkan mereka masih terjerumus di dalam kedua hal ini? Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita bersama, yaitu terutama di negeri Indonesia ini, adalah bagaimana kita berupaya untuk menyingkirkan dari hati kita kecondongan ataupun lebih mengikuti ajaran nenek moyang kita daripada ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sikap seorang mukmin itu adalah mengutamakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam, ketimbang ajaran-ajaran yang lainnya, kalau keimanan kita ingin sempurna. Dan begitu pula kita harus waspada terhadap berbagai bentuk kekufuran barat dari berbagai sisi yang ada, mulai dari pemikiran, mulai dari budaya, mulai dari akhlak dan lain sebagainya. Ini harus bersama-sama kita sadari, kita fahami, dan kita hindari. Semoga dengan itu semua keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik, dan tidak ada rintangan di dalam jalan ibadah kita ketika kita telah menyingkirkan kedua hal ini. Baik, wallahu alam
mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ayah, silakan. Itu yang pertama, apa langkah-langkah ketika kita sudah jelas di bawah kekuasaan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah tadi yang sempat bacakan, di dalam surat 4 di 105-nya mungkin terjemahannya orang-orang yang iman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nah, insya Allah kita sudah mendapat petunjuk, tapi kesesatan yang sudah di depan mata kita dan kita dikelilingi. Apa langkah-langkah kita untuk paling tidak tadi dikatakan di ayat ini menjaga diri kita daripada kesirikan yang sudah sangat amat jangan kesirikan apa. Mungkin bagaimana ini? Baik, untuk yang pertama, bagaimana langkah-langkah kita di dalam menghadapi berbagai gempuran peperangan dari kaum Yahudi maupun Nasrani ini, ataupun dalam hal ini diwakili oleh Barat itu sendiri. Maka dari berbagai aspek yang ada kita harus aktif, jamaah sekalian. Kemarin ketika saya membahas tema ini, saya ditanya, Ustadz, apakah ada kaitannya dengan kondisi anak-anak sekarang di dalam pendidikan mereka? Mereka itu lebih condong ataupun lebih semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, ya, ilmu-ilmu umum ketimbang mempelajari pelajaran agama. Apakah ada kaitannya? Maka perlu kita fahami, jamaah sekalian, dalam kaitannya dengan pendidikan, ya, kaitannya dengan pendidikan. Coba kita bertanya, tujuan pendidikan kita di negeri ini, ya, menitik beratkan kemana? Ya, hasil yang diinginkan itu apa? Ya, dari pendidikan kita. Maka kebanyakan itu yang diinginkan itu adalah ketika seseorang itu sekolah, ya, masuk ke pendidikan, maka ujung-ujungnya ataupun hasil yang diinginkan itu adalah bagaimana caranya dia mendapat pekerjaan. Betul nggak, Pak? Ya, ini adalah arah pendidikan kita. Arah pendidikan kita. Kita sadari maupun tidak, ya, arah pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita itu hanya diarahkan seperti ini. Bagaimana setelah, ya, kita lulus, ya, SMP, SMA ataupun kuliah itu bisa bekerja setelah itu selesai. Istilahnya artinya adalah tujuan pendidikannya setelah tercapai ketika setelah belajar itu bisa mendapat pekerjaan. Ini merupakan perkara yang harus kita, ya, harus kita perhatikan. Kalau pendidikan, arah pendidikan itu hanya ditujukan untuk mendapatkan pekerjaan, wal'iyadzubillah, yang terjadi apa? Orang berpendidikan, ya, namun dia tidak memiliki akidah yang kuat, akidahnya hancur. Orang berpendidikan ataupun orang bisa bekerja, namun dia tidak memiliki akidah yang kuat. Orang bisa bekerja, namun akhlaknya tidak ada. Orang bisa bekerja, namun, ya, ibadahnya tidak baik. Mau nggak seperti ini, Pak? Nggak mau kita. Dan inilah arah pendidikan yang diajarkan oleh Barat itu. Bagaimana orang ketika setelah sekolah itu dia bisa bekerja. Dan sehingga kalau misalnya ada kekhawatiran, misalnya kalau anaknya dipondokkan, akan timbul kekhawatiran, nanti anak saya kalau setelah lulus mau kerja apa? Sering nggak dengar seperti ini, Pak? Sering. Nanti mau jadi apa anak saya?
Seperti itu. Artinya apa? Ada semacam pemisahan. Kalau belajar agama itu pasti tidak bisa belajar ya pelajaran-pelajaran umum. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kalau kita mempelajari agama, ini merupakan pondasi utama. Ya, pondasi utama. Di mana seharusnya arah pendidikan kita itu adalah bagaimana akidah seorang muslim itu baik, akhlaknya baik, ibadahnya itu baik. Kemudian setelah itu bisa dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang ada, mulai dari kedokteran, mulai dari ya otomotif dan sebagainya, itu diperbolehkan. Namun kalau tujuannya itu hanya sekedar mendapatkan pekerjaan saja, ya silahkan, ya silahkan. Namun lihatlah nanti hasil dari anak-anak kita. Anak-anak kita bisa bekerja, namun mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Anak-anak kita bisa bekerja, namun mereka tidak mau, ya tadi termakan oleh berbagai nilai-nilai kekufuran barat, dan mereka juga melakukan berbagai kesyirikan yang ada. Ini adalah salah satu gambaran betapa nilai-nilai kekufuran barat itu sudah mencengkram di kehidupan masyarakat, terutama umat Islam. Maka oleh karena itu, cara yang harus kita upayakan salah satu sisinya itu adalah mulai dari pendidikan ini. Ya, mulai dari pendidikan bisa kita upayakan. Dengan inilah upaya kita untuk ya menjaga generasi kita, menjaga umat Islam dari nilai-nilai kekufuran barat itu tadi, dengan begitu pula kesyirikan-kesyirikan yang turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang kita, seperti itu. Jadi dari satu sisi pendidikan yang harus kita upayakan bersama-sama, ya kita harus rubah tujuan pendidikan kita dari tujuannya hanya sekedar mencari pekerjaan. Karena apa? Kalau sekedar untuk mencari pekerjaan, ya itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Artinya adalah kalau hanya sekedar pekerjaan saja yang dituju, ini ya orang yang tidak sekolah pun mereka bisa bekerja. Toh itu pun kalau orang sudah selesai belajar, tidak ada jaminan juga mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, ini hal-hal yang harus bersama-sama kita perhatikan bersama terkait dengan pendidikan. Dan masih banyak juga sisi-sisi yang lainnya yang harus kita tempuh agar kita bisa terhindar dari kedua hal ini, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, kepada orang-orang beriman, kekafiran itu tidak akan membahayakan kalian ketika kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya adalah ketika kita telah faham terhadap ajaran Islam, tauhid kita kuat, ibadah kita kuat, akhlak kita kuat, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin akan kehidupan kita yang baik. Sebaliknya, kalau akidah kita tidak kuat, ibadah kita tidak kuat, akhlak kita tidak kuat, maka bentuk-bentuk kekafiran ini akan mudah untuk melemahkan kita. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah Allah ingin memberikan kunci kepada kita semua. Orang-orang kafir itu tidak akan melemahkan kita ketika kita memiliki kekuatan. Jadi kuncinya itu adalah kekuatan. Sama tadi sepertinya kalau keimanan ditopang dengan kekuatan maka akan menghasilkan keadilan. Sama juga kalau kaum muslimin dari berbagai sisi yang ada kuat, akidahnya kuat, amalannya kuat, maka ya kekuatan-kekuatan kafir itu sama sekali tidak akan membahayakan kita. Yang membahayakan kita itu adalah ketika akidah kaum muslimin itu lemah, maka inilah kondisi yang akan melemahkan kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang lain cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
sekali lagi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama kaitannya dengan tantangan umat akhir zaman. Jangan sampai kita merasa aman, jangan sampai kita tidak sadar bahwasannya kita ini sedang dalam kondisi ya menjadi target daripada kekuatan kekufuran barat. Maka kalau kita tidak sadar, kita akan menjadi korban. Namun ketika kita sadar, maka kita tidak akan menjadi korban. Kalau kita sudah menjadi korban, jalan kita untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah itu akan terhambat. Kita tidak akan sempurna di dalam beribadah kepada Allah ketika ada dua halangan ini ada di dalam jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan langkah ibadah kita sehingga kita tidak mendapatkan hambatan-hambatan di dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada orang yang menghambat di dalam kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.